Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat tabel dan form master. Yang dimana form master itu datanya jarang berubah. Nah, tabel itu ada dua, yaitu tabel master dan tabel transaksi, yang dimana transaksi bisa berubah. Kita akan menggunakan database sebelumnya, yaitu project SIA. Di sini kita akan membuat 4 tabel, yaitu tabel akun, tabel kas keluar, tabel kas keluar di detail, dan tabel buku besar. Di sini kita akan langsung membuat projectnya ya. Di sini kita menggunakan perintah seperti ini. Jadi pertama-tama kita aktifkan examnya, yaitu start. Ini saya udah start keduanya. Lalu seperti biasa kita ke folder cd, cdc, sam, htdocs, dan project SIA. Jika sudah, kita lihat modul. Seperti ini. Perintah di atas merupakan perintah untuk membuat model dan migration dalam satu statement. Flag M yang bertugas membuat form migration sesuai dengan nama modelnya. Nah, perintah seperti ini kita akan membuat PHP artisan make model akun strip M. Maka jika sukses akan muncul tulisan seperti ini. Jika berhasil, kita akan masuk ke project SIA. Kita buat model kas keluarnya. Lalu dia akan membuat tabelnya, dan kemudian PHP artisan make model kas keluar detail. Dan lagi kita tunggu, maka akan terbuat tabelnya. Selanjutnya kita buat model buku besar, dan kita tunggu lagi, maka akan membuat tabel. Seperti ini modifikasi kode file migration dan model akun. Kita akan masuk ke folder database migration. Kita cek dulu di Visual Codes-nya. Pada folder database migration, maka seperti yang bisa dilihat akan terbuat secara otomatis tabel yang tadi kita buat. Seperti berikut: tabel akun, tabel kas keluar detail, dan buku besar. Lalu model yang sudah dibuat ada di sini di folder app seperti berikut. Kalau sudah, sekarang kita modifikasi scriptnya, yaitu create akun tabel dengan mengisi public function app, yang app ya. Jadi nanti tabelnya adalah akun di sini di bagian app. Kita lihat di bagian akun dibuat seperti ini pada function app yang diisi sesuai modul. Kita lihat
modelnya di sini kita buat konvensi tabelnya. Pertama, nama tabelnya, akun, dan field dari tabelnya yang kita gunakan adalah seperti ini. Itu akunnya, nama akun, lalu fieldnya seperti ini bisa kita isi. Lalu di sini yang bagian modelnya, model si akun. Bisa kita lihat bagian model akun. Ya. Sama halnya dengan yang kas keluar, kita lihat, kita samakan skripnya yang ada di modul. Lalu di sini di modelnya, model kas keluar, ini juga disamakan di modul. Lalu ada kas keluar detail. Di sini klik kas keluar detail. Di visual code-nya kita juga samakan skripnya. Ini ya, kita samakan. Dan juga modelnya kita juga samakan seperti yang ada di modul. Dan yang terakhir di sini di buku besar. Buku besarnya di sini kan ada double ya. Integer ini kan berarti angka. Lalu di sini string berarti varchar. Lalu di sini double itu untuk angka yang koma-koma. Bisa yang angka bulat dan yang koma bisa diterima. Di sini ada null label. Null label itu bisa dikosongkan isian fieldnya. Lalu nanti di bagian modelnya kita isi seperti ini. Kalau sudah, nah ini bisa dilihat. Kalau sudah diisi semua, kita save semua. Ini seperti yang tadi yang dibilangnya ya, protected tabel. Berarti tabel menggunakan nama yang isiannya protect field digunakan untuk field yang tabel tidak berubah. Lalu kita ketik PHP Artisan Migrate. Nanti dia akan migrating semua yang sudah kita buat. Seperti ini. Lalu kita akan kita bisa lihat di PHP MyAdmin ya. Untuk yang migration class sudah ada semua yang sudah kita buat tadi. Kita buka seperti ini ya. Teman-teman bisa dilihat. Untuk yang selanjutnya, di sini kita akan membuat form pengolahan data user. Setelah kita buat halaman login, kita bisa login sebagai admin. Nah, di situ kita belum bisa menambahkan data usernya ya. Misalkan menambahkan data, mengedit atau menghapus data user karena kita belum membuatnya. Nah, makanya di sini kita akan membuat form pengolahan data user. Yang pertama yaitu kita membuat controller users.
Jadi controller ini adalah penyambung antara si tabel yang ada di database-nya dihubungkan dengan model, dan itu harus berhubungan dengan si controller dulu baru bisa menyambungkan ke view atau tampilannya. Nah, di sini kita akan buat controller resource yang baru, yaitu dengan nama user controller ya. Kita ketik php artisan make controller user controller strip resource. Di sini kita bisa lihat maka controller create successfully. Kita akan ke folder root dengan membuka file web.php dan menambahkan script seperti ini. Maka tampilan halaman usernya akan seperti ini. Nah, di sini dia akan terhubung ke user controller dulu agar bisa menampilkan view yang tadi. Kita ke routes web.php, lalu di bagian fieldnya menu home akan otomatis menambahkan, dan kita akan menambahkan route resource users controller. Nah, di sini berarti kita membuat user controller yang ada di folder app http controller, yaitu user controller.php seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada otomatis indeksnya dan create untuk menginput data dan store untuk menyimpan data yang sudah diisi dalam form yang disimpan dalam tabel yang ada di database, dan menu edit untuk mengedit dan update. Destroy, di sini kita menghapus data. Ini adalah controller resource dengan nama user controller. Setelah itu di sini kita membuat tampilan halaman data user. Bisa dilihat di sini ada menu tambah, edit, dan hapus. Lalu kita ke folder view. View. Kita akan buat masing-masing folder view-nya. Klik kanan, new file, dan kita buat user.blade.php seperti ini. Lalu untuk scriptnya kita isikan sebagai berikut. Kita bisa copy paste aja, nggak apa-apa ya. Yang penting itu kita ngerti. Jadi gini, ini kan kita menggunakan layout ya, file layout. Kita menggunakan file layout yang ada di folder layout, dan content section isinya pasti berupa konten yang di tengah halamannya seperti ini. Lalu ini div class berhubungan dengan CSS-nya, kita ikutin aja data pengguna.
maka akan seperti ini. Lalu di sini ada right, yaitu rata kanan. Rata kanannya adalah sebuah link yang dimana link menuju root, folder user, dan file create. Users bisa dilihat, nah seperti ini. Nah, di dalam create users file input, maka akan memanggil input down. Nah, di sini kita hapus script down di sini. Kita tulisnya di sini kita tidak pakai script ya, kita akan menghapus scriptnya. Karena kalau ada scriptnya, tombolnya nanti akan hilang. Setelah itu ada judul kolom seperti ini. Lalu kita buat user. Kita buat users. Ini kebetulan belum diketik ya. Diketiknya belakangan. Jadi ini kan kita membuat variabel. Nah, variabel namanya user. User ya. Ini dia memanggil model yang kita buat. Jadi di class usernya dipanggil di sini. Ini memanggil users.